Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para calon tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu mendapatkan kesehatan, selalu dimudahkan urusannya. Semoga semua harta yang diberikan nanti diganti oleh Allah dengan lebih banyak dan lebih barokah. Amin. Ya. Baik, insyaallah kita akan materi kita adalah insyaallah tentang teori ibadah, ya, materi ibadah manasik umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Ibu yang kami muliakan, hukum umrah itu apa? Hukum umrah itu adalah hukumnya wajib. Ibu-ibu, bapak-bapak, hukumnya umrah itu wajib. Wajib sebagaimana wajibnya haji, yaitu dilakukan sekali dalam seumur hidup. Jadi yang wajib tidak hanya haji itu wajib, umrah juga wajib. Sama-sama sekali dalam seumur hidup wajibnya. Walaupun nanti boleh berulang kali, tapi yang wajib adalah sekali dalam seumur hidup. Sampun umrah apa dereng iki? Dereng? Sudah ada yang mau ketiga ini. Oh. Kanitian. Alhamdulillah. Yang kedua. Ya. Dalilnya adalah satu, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 96, 196. Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Yang disebut haji dan juga umroh berarti sama, haji dan umroh itu sama-sama wajib, hukumnya wajib bagi yang mampu sekali dalam seumur hidupnya. Dalil dari sunnah, dari hadis, yaitu adalah Rasulullah bersabda ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi kita menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal baita wa ta'tamir." Yang namanya Islam itu, kata Nabi, adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa tuqimas shalah, yaitu mendirikan salat. Itulah namanya rukun Islam. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, yang ketiga adalah menunaikan zakat bagi yang sudah wajib zakat. Yang keempat, wa tahujjal baita, kamu berhaji. Yang keempat adalah haji. Wa ta'tamira, dan kamu umrah. Nah, ini ada wa tahujjal baita wa ta'tamira, kamu haji dan umrah. Yang keempat, wa taghtasila minal janabati, dan kamu wajib mandi apabila kamu ini junub. Junub habis mimpi basah atau berhubungan badan dengan istrinya, habis itu wajib mandi. Wajib mandi. Wa tutimmal wudu'a, dan engkau sempurnakan wudu. Wa tusalliya ramadhana, dan kamu wa tasuma Ramadan, dan kamu puasa Ramadan. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Ibnu Khuzaimah Ad-Daruqutni, hadisnya sahih.
Jadi salah satu redaksi tentang percakapan Nabi dengan malaikat Jibril tentang Islam. Di situ disebutkan wa tahujja al-baita wa ta'tamir. Kamu berhaji dan kamu umroh. Artinya haji dan umroh sama-sama diwajibkan. Kemudian khusus untuk ibu-ibu, ibu-ibu saja wanita, hendaknya mengerjakan umroh disertai mahramnya, yaitu yang lebih selamat, ya. Ada mahramnya. Kalau menurut mazhab Hambali wajib hukumnya ada mahramnya, sehingga nanti kalau di Arab itu biasanya ditanya mahramnya siapa. Menurut Imam Syafi'i, yaitu wanita boleh bepergian jauh termasuk umroh walaupun tidak ada mahramnya, tapi harus dipastikan keselamatannya, keamanannya. Kalau memastikan Gusti Allah saja yang bisa memastikan, tapi maksudnya dugaan kita sebagai manusia bisa menduga insya Allah ini nanti akan selamat, nggak ada gangguan, itu nggak apa-apa insya Allah. Waktu pelaksanaan umroh, ya, kaum muslimin bisa menjalankan ibadah umroh di musim haji bersamaan dengan perjalanan ibadah haji. Kalau pas haji langsung sekalian umroh, itu juga bisa. Namanya haji tamattu, nanti haji umroh dulu kemudian baru setelah itu haji. Itu musim haji itu boleh. Atau haji qiron juga boleh. Atau menjalankan umroh di luar musim haji secara tersendiri, seperti sekarang ini. Bulan apa sekarang? Bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan mulia. Semua amal ibadah dilipat gandakan, termasuk umroh. Siapa yang umroh di bulan Rajab, maka dia nilainya akan lebih daripada di tempat lain. Memang nggak ada amalan khusus bulan Rajab, tapi semua amalan ibadah yang dilakukan di bulan Rajab atau bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, empat bulan yang haram ini, maka semua amalnya dilipat gandakan pahalanya. Apapun juga, sholat, puasa, haji, semuanya dilipat gandakan. Tapi sebaliknya ibu-ibu, yang melakukan amal perbuatan buruk itu nilainya lebih buruk di hadapan Allah ketika dilakukan di bulan-bulan suci seperti ini. Bulan suci di sini maksudnya bulan mulia di sini, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Begitu juga apalagi dilakukan di bulan Ramadan, tapi lebih buruk lagi. Oh, udah tampil. Oh, alhamdulillah. Ya, terus. Nah, sekarang berapa kali Nabi umroh? Nah, berapa kali Nabi umroh? Bawahnya lagi. Nah, ini waktu pelaksanaan umroh sudah, bawahnya lagi. Nah, dah. Berapa kali Nabi umroh? Nyanyi lepas. Oh, ganti teman. Oh, yang lepas sama anu yang sama anu. Ya, kalau pertanyaannya berapa kali Nabi umroh, jawabnya adalah Nabi umroh itu melaksanakan ibadah umroh 4 kali, ibu-ibu, bapak-bapak. Nabi itu melaksanakan umroh 4 kali. Nabi umroh 4 kali. Nabi telah mengerjakan ibadah umroh sebanyak 4 kali. Pertama, umroh Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Ya. Kemudian yang kedua, umroh Al-Qadha. Umroh Hudaybiyah ini umroh tapi nggak jadi karena di tengah jalan di Hudaybiyah dicegat oleh kaum musyrikin, orang-orang Quraisy Mekah, dan akhirnya dilarang masuk Mekah. Kemudian dijanjikan tahun depan boleh umroh dengan selamat, dengan tenang, tanpa gangguan orang-orang Mekah. Nah, akhirnya tahun berikutnya, tahun 7, Nabi umroh lagi. Ya, yang tadi itu nggak jadi umroh, langsung tahallul. Belum sampai tawaf dia dicegat, kemudian terus akhirnya langsung tahallul, cukur segala macam.
Dah, setelah itu tahun depannya beliau umroh bersama para sahabat, ya, sekitar 1.200-an orang. Kemudian beliau umroh dengan selamat, tanpa halangan, tanpa ada gangguan. Kemudian tahun ke-8 beliau juga umroh lagi. Kapan itu? Yaitu setelah Fathu Makkah. Setelah menaklukkan Mekah tahun 8 Hijriah, Nabi menaklukkan Mekah. Takluklah Mekah, orang-orang Mekah takluk. Kemudian setelah Nabi berada di Mekah, kemudian Nabi ke Ji'rana. Nabi memerangi suku Hawazin. Kemudian setelah menang, kemudian beliau pulang. Nah, ketika pulangnya menuju Mekah dulu, tawaf dulu atau umroh dulu. Nah, umroh dari Ji'rana. Ini setelah perang Hunain. Ini umroh yang ketiga. Dan umroh yang terakhir adalah umroh, yaitu bersamaan dengan haji, namanya haji wada. Nabi haji sekaligus umroh. Berarti Nabi umroh berapa kali, ibu-ibu, bapak-bapak? 4 kali. Jenengan pun berintin dereng ya, alhamdulillah. Insyaallah sebentar lagi insyaallah akan sampai. Amin Allahumma amin. Mugi selamat, sehat dulu, dan menjadi umroh yang mabrurah. Amin ya. Alhamdulillah. Maka kalau ditanya, saya ini kalau haji ini kalau daftar sekarang mungkin 40 tahun yang akan datang baru bisa haji. Bagaimana saya umrah saja gitu? Ya umrah saja, Bu. Nabi itu sebelum haji udah umrah 3 kali. Insya Allah dengan umrah nanti semoga Allah kasih rezeki yang lebih banyak. Kemudian akhirnya bisa haji plus, langsung berangkat tanpa nunggu 40 tahun lagi. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Kemudian sekarang keutamaan umroh. Keutamaan ibadah umroh. 1, menghapus dosa. Jenengan ada dosa apa mboten? Hah? Kakak ya, alhamdulillah. Sami berarti. Oke. Menghapus dosa. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah itu akan menghapus semua itu, antara umrah dengan umrah itu semua dosa-dosanya dihapuskan. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji mabrur pahalanya enggak ada yang pantas kecuali langsung surga. Masyaallah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, para tamu-tamu Allah, calon tamu-tamu Allah, yang kedua adalah menghilangkan kefakiran. Jadi orang umrah itu bukan menghabiskan uang, tapi justru insya Allah Allah bukakan rezeki-rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah-arah yang lain, menghilangkan kefakiran. Rasulullah bersabda, tabi'u al-bainal hajj wal umrati fa innaha yanfiyani al-faqra wal-dhunuba kama yanfi al-kira khabath al-hadith wal-dhahab. Ikutkanlah haji dan umrah, karena sesungguhnya haji dan umrah itu yanfiyani al-faqra, dia akan menghilangkan kefakiran, wal-dhunub, dan akan mengkikis dosa, kama yanfi al-kira khabath al-hadith, sebagaimana tukang pandai besi akan mengkikis semua karat-karat yang ada di besi dan juga yang ada di emas dan perak. Walaysa lil hajjatul mabrurah thawabun illal jannah, dan tidak ada pahala yang pantas untuk haji mabrur kecuali surga. Ya, dan langsung yang ketiga. Ketiga, umrah adalah jihad. Umrah adalah jihad, sebanding dengan jihad. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, beliau pernah bertanya kepada Nabi, hal alan nisa'i jihadun? Wahai Rasulullah, apakah wanita-wanita itu juga berkewajiban untuk jihad? Maka Nabi mengatakan, qala na'am, iya. Apa itu jihadun la qitala fihi? Yaitu jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya.
yaitu al-hajju wal umratu, yaitu haji dan umrah. Hadis riwayat Bukhari dan Nasai dan yang lainnya. Ya. Jadi dengan ini ajeng jihad ibu-ibu. Nah, wani nopo, mboten ini. Pantun nggih. Nah, semangat lah, pahalanya besar. Mau nggak ada peperangan, nggak cuma jalan aja. Nggak ada peperangan. Nah, tapi pahalanya sama orang yang berperang fisabilillah. Yang keempat, jamaah umroh adalah tamu kebesaran Allah. Makanya saya sebut calon tamu-tamu Allah. Jadi jamaah umroh, jamaah haji dan umroh maksudnya ya, ini adalah tamu kebesaran Allah. Nabi SAW bersabda, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamiru wafdullah. Orang yang berjihad fisabilillah ke medan pertempuran, dan juga orang yang haji dan juga orang yang umroh adalah wafdullah, adalah tamu-tamu Allah, utusan-utusan Allah, tamu-tamu kebesaran Allah. Da'ahum fa'ajabuhu, mereka dipanggil oleh Allah dan mereka datang. Wasa'aluhu fa'ata'uhum, dan mereka nanti kalau minta sesuatu Allah akan kasihkan. Maka nanti jenengan kalau sampai di sana meminta kepada Allah, dan itu doa yang mustajab karena statusnya lagi umroh. Jadi jangan lupa keluarganya didoakan. Saya didoakan semoga sehat ibu-ibu. Dan husnul khotimah. Di situ saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau dititipi banyak itu malah pusing. Diwaca ya ora malah. Dititipi ada 10 halaman. Tapi kalau dititipi 10 halaman, Bu, macane wegah wis tulisane cilik-cilik. Macane kudu kacamata iki. Halo wis akhirnya ya Allah, pokoknya permintaan sahabat saya yang tertulis di sini ya Allah kabulkan. Susah amat ya. Hah? Allah Maha tahu. Daripada tawasul malah kesuwen itu. Yang kelima, umrah di bulan Ramadan setara dengan haji. Nah ini kalau nanti kalau ada kesempatan umrah di bulan Ramadan, masya Allah. Siapa tahu bang ibu ya. Nah, sekarang bisa tiba-tiba besok ketiban rezeki lagi kan, masya Allah. Iya, bisa umrah di bulan haji, di bulan Ramadan itu setara dengan haji. Tidak hanya setara dengan haji saja, tidak, setara dengan haji bersamaku. Bersama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang nggak pengen bisa haji sama Rasulullah? Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, umratun fi Ramadhan ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu sebanding atau setara dengan haji atau hajjatan ma'i, haji bersamaku. Makna setara ya maksudnya itu sesungguhnya umrah pada bulan Ramadan pahalanya sebanding dengan pahala haji, namun bukan berarti sebanding kedudukannya sehingga dapat menggugurkan kewajiban haji. Wah, aku tahu umrah bulan Ramadan berarti serasa kaji nih. Oh, enggak begitu. Yang sama itu adalah pahalanya. Dia sama dengan pahalanya kalau dibersamai dengan bulan Ramadan tadi itu. Tapi bukan berarti menggugurkan kewajiban haji, bukan. Nah, langsung aja kita cepat aja. Persiapan umroh. Nah, tadi 5 keutamaan umroh, sekarang persiapan umroh. Apa itu yang perlu dipersiapkan? Satu, ibu-ibu, bapak-bapak, tamu-tamu Allah, calon tamu-tamu Allah. Satu, luruskan niat. Luruskan niat. Niatnya adalah mencari ridha Allah, bukan mencari gelar umroh. Kan gelar umroh kemarin. Kalau gaji kan Pak Gaji ya. Kalau umroh Pak Umroh. Pak Umroh sama Bu Umroh. Nah, niatnya yang benar karena Allah. Karena apa? Semua orang itu akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan semua berdasarkan niatnya. Ini semua tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan.
Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratu lidunya yusibha aw imratin yankihuha fa hijratu ma ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrah karena Allah, Allah yang akan memberi pahala. Siapa yang hijrah karena wanita, karena dia syaratnya melamar harus sudah umroh. Itu ya udah, itu pahalanya ya udah perempuan tadi saja sudah, nanti di akhirat nggak ada apa-apa. Nauzubillah. Pokoknya kayak gitu-gitu harus diluruskan niatnya. Yang kedua, banyak istighfar dan taubat mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang sampai pemberangkatan, terus banyak istighfar taubat. Kenapa? Karena dosalah penyebab datangnya kesulitan-kesulitan dan musibah. Supaya perjalanan kita nanti mudah, nggak banyak musibah, nggak banyak macam-macam, tiba-tiba didelay pesawatnya, tiba-tiba apalagi hotelnya pindah sencong. Moga-moga hotelnya bagus, dekat, makanannya enak. Amin. Ya banyak dosa itu nanti dikasih makanan yang enak pun dia rasanya nggak enak, seperti masyarakat. Nah ini bahaya, makanya banyak istighfar. Kesulitan dan musibah itu datangnya karena banyak dosa. Bahkan ada orang itu umroh tuh, umroh sampai di sana tuh nggak pernah lihat Ka'bah, Bu. Ka'bah itu dingin, orang ketok. Nauzubillah min dzalik itu. Ya, ada orang kakek dosa sampai dia itu nggak bisa lihat Ka'bah. Nauzubillah, cerita ada orang cerita seperti itu. Tapi saya bukan nakut-nakutin. Kamu kakek dosa itu nggak malah langit. Enggak, maksudnya mari kita banyak istighfar gitu. Saya punya jamaah tuh, jamaah Pak Polisi kan, Pak Polisi. Orangnya baik sebenarnya, cuman dia tuh perasaannya aja, merasa saya kayaknya banyak dosa ini. Akhirnya nggak berani umroh. Ya, itu udah banyak mau umroh nggak berani kan. Bukan berarti polisi semuanya gitu ya, bukan. Maksudnya ini kan kasus istilahnya perorangan nih, saya membahas perorangan. Ada orang dia tuh merasa takut, tapi kebetulan dia adalah seorang Pak Polisi, ya. Pak Polisi baik-baik. Nah ini dia tuh takut karena merasa banyak dosa. Akhirnya kalau mau umroh ditunda. Akhirnya kan, ini udah pensiun, masa kan tunda lagi? Kamu ini sekarang udah pensiun. Akhirnya dimotivasi mau Bismillah berangkat, Bismillah niat mencari ridho Allah. Alhamdulillah sampai di sana penak terus. Wah, nek ngerti ngene iki mulai pengen aja wis umroh ini. Karena ketakutan aja. Jadi nggak usah takut, maksud saya itu nggak usah takut, tapi kita memang harus banyak istighfar dan taubat. Kemudian yang ketiga, bekali dengan ilmu. Jangan sampai hanya gelundang nggak ngerti ilmunya. Betul-betul harus ada ilmu. Ya makanya ada manasik seperti ini adalah pembekalan ilmu. Jangan sampai amalan kita tanpa didasari ilmu. Ya karena dalam Islam itu ilmu dahulu baru amal. Nah gitu, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Pahamilah tata cara umroh yang sesuai dengan petunjuk Rasul. Jangan asal jalan, tapi harus tahu. Asal jalan itu nanti yang menjadi fokus itu adalah hanya isu-isu saja atau angga-anggaan saja. Contoh, dari rumah hanya pokoknya nanti saya harus cium Hajar Aswad. Cuman itu dia. Dikira itulah tolak ukur dari kemakburan suatu ibadah umroh. Dia kira itu. Ini karena nggak punya ilmu. Akhirnya apa ini, Bapak? Sampai di sana tuh, kapan saya biasa mencium Hajar Aswad? Padahal di sana ibu bapak-bapak ramai sekali. Saya pernah punya jamaah itu. Saya bawa, tapi namanya orang udah betul-betul pengen mencium Hajar Aswad. Akhirnya dua ibu-ibu itu, ada kerumunan banyak, dia nerjang, teringkel-ingkel. Habis itu ada yang nawari berapa gitu, dikasih berapa supaya ternyata yang nawari juga orang ibu-ibu juga. Dibuatnya itu gini-gini langsung. Wah, dia nyelinap
keinjek-injek juga akhirnya. Setelah itu megap-megap keluar dari situ kan berdua tadi kan, terpencarlah dua orang itu. Akhirnya dua-duanya itu nggak bisa pulang, tersesat semuanya, lali butuhnya mendi. Subhanallah. Telepon saya, saat ini saya udah di depan Hotel Royal, mau siap, nanti tak jemput, tunggu di situ tuh. Bingung di depan hotelnya orang lain yang nggak ngerti, tidak bisa pulang. Dibilangin bahwasanya itu bukan tolak ukur dari kemabruran haji. Bahkan bisa-bisa itu merusak haji dan umroh, itu gara-gara nyenggol sana, nyenggol sini, menyakiti orang sana, sini. Itu malah Umar bin Khattab itu enggak mencium Hajar Aswad. Udah dibilangin sama Nabi, Mar, kamu kan orang kuat, kamu jangan cium Hajar Aswad. Kasihan nanti kalau orang-orang yang kau lindas-lindas itu, udah kamu gak usah cium Hajar Aswad. Itu Umar bin Khattab, Bu. Ya. Kecuali kalau pas lagi sepi, tapi kayaknya sekarang gak ada zaman sepi. Kalau zaman saya, Bu, nggak pernah. Saya di 9 tahun 99 ya. Saya pertama kali saya umroh itu 9 tahun 99. Ini kan pun lahir mau dereng, Bu. Oh dereng ya. Ini kan kayaknya masih muda-muda ya. Muda-muda. Hah? Lansia ya. Kok 17 mau 17 ya? Ya, kembali maksudnya 71. Ya. Pada gimana tadi ya? Jadi berbekali dengan ilmu ya, dengan ilmu. Karena Nabi bersabda, "Khudhu anni manasikakum," rawal Bukhari. Ambillah dariku manasikakum. Manasiknya haji dan umrah itu dari saya, jangan dari siapa-siapa, kata Nabi. Cara haji itu harus dari saya. Khudhu anni manasikakum, kata Nabi. Ambillah dariku cara manasikmu, manasik umrah dan haji itu. Ya, yang keempat, persiapan bekal yang halal. Harus yang halal, hartanya yang halal. Pokoknya hartanya yang halal. Karena Allah tidak la yaqbalu illa thayyib. Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu thayyib. Allah itu maha bagus. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak mau menerima kecuali yang baik-baik, yang halal-halal saja. Ya, ada hadis ini, idza kharaja al-khariju hajan binafaqatin thayyibah. Apabila seseorang, orang yang haji atau umrah, dia menggunakan nafkah yang baik, yang keuangannya yang digunakan itu adalah bukan hasil nipu orang, bukan hasil apa, tapi memang betul-betul yang murni, yang halal. Wa wada'a rijlahu fil ghurzi. Kemudian dia sudah naik kendaraan, wa nada labbaik Allahumma labbaik. Kemudian sudah dia ihram, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, ya Allah aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Maka nadahu munadin minas sama, maka malaikat menjawab dengan mengatakan, labbaik wa sa'daik, zaduka halal wa rahilatuka halal. Labbaik, kamu diterima dan usahamu diterima, amalmu diterima, karena bekalmu halal, wa rahilatuka halal, perjalananmu halal, wa hajjuka mabrur, dan haji umrahmu juga mabrur. Itu kalau amin Allahumma amin. Ghairu ma'zur. Wa idza kharaja bi nafaqatil khabith, apabila dia keluar dengan harta cucian, harta yang tidak halal, khabith, fa wada'a rijlahu fil gharazi, dia meletakkan kakinya di kendaraan, fanada labbaik, kemudian mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka malaikat mengatakan, la labbaik, kamu tidak diterima kunjunganmu dan amalmu juga tidak diterima. Wala sa'daik, zaduka haram, bekalmu haram, nafkahmu haram, hajimu dan umrahmu tidak mabrur. Yang kelima, yang terakhir, cukupilah nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan. Jangan sampai yang khususnya bapak-bapak ini, bapak-bapak punya tanggungan istri, anak, jangan sampai di rumah nggak bisa makan sama sekali. Itu harus jangan memaksakan diri kalau begitu, karena haji dan umrah itu bagi yang mampu, dan Allah nggak suka orang itu terlalu memaksakan diri sampai menyia-nyiakan yang lain. Rasulullah pernah bersabda, kafa bil mar'i ithman, cukuplah seseorang itu berdosa, ayyudayyi ama yaqutu, apabila dia menyia-nyiakan
orang-orang yang menjadi tanggungannya, orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ya, itu materi pertama udah habis. Sekarang kita mau masuk materi yang selanjutnya. Materi tata cara umroh, pelaksanaan ibadah umroh sekarang. Pelaksanaan ibadah umroh. Tadi persiapan dan keutamaannya. Sekarang ibadah umroh ya, ibadah umroh, pelaksanaan ibadah umroh. Umroh itu mudah ibu-ibu, bapak-bapak. Mudah atau sulit kira-kira? Jangan ngertos ya. Mudah-mudahan mudah ya. Umroh itu mudah, teorinya mudah. Umroh itu mudah itu. Kenapa? Melaksanakan ibadah umroh adalah mudah karena insya Allah ya. Karena rukunnya hanya 4. Rukunnya hanya 4 doang. Apa itu? 1, ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, cukur. Ya, apa nama betul? Pertama apa ibu-ibu? Bapak-bapak? Ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul atau cukur. Udah selesai. Wes, biar saya kira serampung mulai ngapain. Ya, jadi hanya 4 saja. Berbeda dengan haji bu. Dan itu hanya dikerjakan 1 hari saja, 5 jam. 5 jam selesai. Ya 5 jam perjalanannya. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu 5 jam. Kemudian umrohnya nanti 2 jam. Berarti 7 jam. Nah 7 jam. Tapi artinya kan 1 hari saja. Nggak usah lama-lama. Anjirnya di sana berapa hari? 9 hari. 9 hari. Wah, yang 8 hari enak-enak itu. Makan di sana, sholat. Masya Allah. Ini umrah cuma sehari doang, 7 jam selesai. Berbeda dengan haji, ibu. Haji itu rukun dan wajibnya banyak sekali, sehingga minimal dilakukan 5 hari. Orang haji itu minimal berapa? 5 hari. Lah kok hajinya udah bisa 40 hari? Jalan-jalannya semoga. Tetapi intinya di 5 hari itu. 5 hari itu. Sehingga kalau orang pejabat itu, orang presiden bapak itu paling kalau haji 9 hari doang. Cari intinya doang. Kalau sudah ketemu intinya udah langsung pulang lagi, kerjain pekerjaannya, kewajibannya negara itu. Nah kalau kita ini lain, sampai sana, jalan di sana, terus sering piknik, terus sholat bolak-balik di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu mulai. Itu sholat yang 1 kali ibu-ibu, 1 kali sholat di Masjidil Haram itu sama pahalanya dengan, bukan sama malah, lebih baik, afdolu, kata-katanya Nabi itu afdolu, lebih utama daripada 100.000, bukan 100 loh, 100.000 kali. Jadi sholat Jumatan sekali di sana sama dengan atau lebih utama daripada sholat Jumatan 100.000 kali. Ada hitung-hitung, 1 hari itu sama dengan 52 tahun. Oh, Masya Allah. Makanya kalau di sana lama-lama tuh bagus. Selama-lama sholat terus. Tapi itu dihitung nanti, wes aku tak hitungnya. Kenapa? Wes aku kata wes ini. Wes untung ini. Wes untung 52 tahun kali ya. Ya. Makanya di sini banyak istighfar dulu ya, semoga di sana dimudahkan dan diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin ya. Udah kayak gitu. Jadi rukun umrah tadi saya ulangi ada 4: ihram, tawaf, sa'i dan tahallul atau cukur. Ihram itu maksudnya gimana ihram? Ihram itu artinya niat ya, niat di dalam hati. Niat ya, artinya niat untuk melaksanakan ibadah umroh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya
ihram. Niat itu sebenarnya di dalam hati, akan tetapi khusus ihram ada petunjuk secara khusus, yaitu dilafalkan sebagaimana Nabi melafalkannya, sehingga khusus ihram ini adalah dibareng antara hati dan ucapan harus sama, ada dia mengucapkan dan juga dia dalam hati. Itu mengucapkan apa? Labbaik Allahumma umratan. Itu talbiyah kalau labbaik Allahumma labbaik. Nah, labbaik Allahumma labbaik namanya talbiyah. Nah, ihram namanya, kalau ihram labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Itu namanya ihram. Artinya labbaik Allahumma umratan, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk ibadah umroh. Artinya ya Allah saya ingin melaksanakan ibadah umroh. Jadi gimana tadi ihram bacanya? Labbaik Allahumma umratan. Nanti akan di sana akan dibimbing itu ya, itu gampang itu. Nah itu. Dan sekarang kita sebelum ihram ada sunnah-sunnah ihram. Sunnah-sunnah apa Bu? Sunnah ihram. Jadi sunnah-sunnah ihram, karena ihram nanti dilakukan di Bir Ali. Tadi mungkin sudah itinerarinya sudah disebutkan. Jadi di Bir Ali itu Jalan Lam atau Bir Ali ya? Oh langsung buka? Jalan Lam ya? Jalan Lam. Oh ini perjalanan dari ya. Jadi ini karena tidak ke Madinah dulu ya, berarti nanti ihramnya di Yalamlam. Yang Lam itu kita masih berada di pesawat. Ya, kita ada di pesawat itu. Jadi di awang-awang di bawahnya ya Lam itu. Karena kita arahnya dari Yaman. Kalau dari Yaman itu ya Lam. Kalau dari Madinah itu Bir Ali atau Dzul Khulaifah. Kalau dari Irak itu Irfin. Dan seterusnya. Tapi kalau ini dari ya Lam. Dari Lam, makanya ketika dia Lam harus sudah dalam keadaan berpakaian ihram yang sudah siap ready untuk ihram, ready untuk mengatakan labbaik Allahumma umratan. Berarti sunnah-sunnah ihram jenengan lakukan sebelum masuk pesawat. Apa itu sunnah ihram? Nah, satu, mandi. Yang kedua, mencukur dulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku. Yang keempat, memotong kuku, mencabut bulu ketiak. Kemudian habis itu memakai pakaian ihram, disunahkan memakai pakaian ihram. Ya, memakai pakaian ihram. Sebelum memakai pakaian ihram disunahkan memakai wangi-wangian. Untuk laki-laki saja, di badannya, di janggutnya dan di wanginya di kepala, janggut dan badan. Kepala maksudnya minyak wangi, janggut ya minyak rambut juga, minyak janggut. Badan ya deodoran, apa namanya biasa badan apa ya, Spalding gitu kan, tahu? Rexona apa itu. Di badan bukan di pakaian. Di badan harus digarisbawahi, jangan sampai salah tangkap. Di badan bapak-bapak ya, keteknya supaya nggak apek nanti. Itu dikasih Rexona dulu. Kemudian badannya kasih semprot apa, tapi jangan kena pakaiannya nggak boleh kena wewangian. Dan ini hanya boleh dilakukan sebelum meletakkan niat ihram. Kalau sudah niat ihram malah jadi nggak boleh, malah jadi larangan besar, nggak boleh ya. Nah gitu. Hadisnya ya, yang tentang mandi dulu ya. An Zaid bin Thabit annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlali wa ightasala. Zaid bin Thabit melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlali wa ightasala. Beliau itu melepas pakaian kemudian mandi wa ightasala untuk ihram. Jadi beliau mandi ini sunahnya ihram, hadis riwayat Tirmidzi.
Kemudian memakai wangian di badan, dalilnya apa? Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan kana idza arada ay yuhrima tatayyaba bi atyabi ma yajidu, riwayat Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Nabi apabila arada ay yuhrima, apabila ingin ihram, tatayyaba, maka beliau memakai wewangian bi atyabi ma yajidu, dengan minyak yang paling wangi yang ditemukan. Memakai wewangian di badannya. Kemudian itu dilihat. Jadi kadang-kadang Nabi sendiri melakukannya sendiri, kadang-kadang yang memenyai itu Siti Aisyah atau istrinya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, qalat Aisyah mengatakan, "Kuntu utayyibu Rasulullah." Aku telah memberikan wewangian, memenyai. Aku memenyai. Jadi istrinya yang memenyai. Nah, jadi kan istilah nanti kalau suami istri ya, dan kamarnya juga satu kamar gitu, nah nanti boleh lah saling istrinya memberikan wewangian di kepalanya suaminya, di janggutnya dan di badannya. Ya. Tuh nggak apa-apa. Saya sudah tua ya, walaupun sudah tua bu, betul apa-apa udah ada urusan tua dan muda itu ya. Yang penting suami istri. Ya. Untuk ibu Rasulullah SAW li ihramihi, aku memberikan minyak kepada Rasulullah, meminyai Rasulullah li ihramihi hina yuhrimu, ketika beliau mau ihram. Wa lihillihi qabla ay yatufa bil baiti, dan saya juga memberikan minyak wewangian setelah tahallul. Setelah tahallul mandi kemudian dikasih wangian itu. Tapi kalau selama ihram nggak boleh. Sebelum dan sesudah yang boleh. Sekarang kita pakaian ihram laki-laki. Pakaian ihram laki-laki disunahkan dua helai pakaian, dan dilarang pakai pakaian yang berjahit. Berjahit itu maksudnya dibentuk, bukan ada jahitannya. Allah ada jahitannya, semua ada jahitannya. Semua ada jahitannya. Jadi pakaiannya ihram laki-laki itu dua helai pakaian, itu yang untuk atasan dan untuk bawahan. Sebagaimana Nabi SAW diceritakan oleh Ibnu Abbas, intalaqan nabiyyu minal madinati ba'dama tarajjala waddahana wa laysa izarahu wa ridaahu wa ashabuhu wa labisa izarahu. Jadi Nabi itu berangkat dari Madinah setelah beliau itu sudah memakai minyak dan memakai izar. Yaitu izar itu adalah pakaian yang bawah, yang digunakan bawah sarung, waridaahu, dan pakaian yang diselimpangkan, yaitu yang dia gunakan atasan. Beliau dan wa ashabu, dan sahabatnya juga begitu. Jadi Nabi dan para sahabat itu pakai ihram seperti panjenengan nanti membawa pakaian ihram itu dua macam. Bisa memakai pakaian ihram kan tadi sudah disebutkan, nanti kalau enggak nanti di sana akan diajari. Itu yang laki-laki. Yang laki-laki, yang perempuan. Saya laki-laki tak selesaikan dulu. Laki-laki disunahkan kainnya berwarna putih. Walaupun boleh menggunakan warna yang lain, misalkan jenengan mau pakai yang biru kayak, mau yang hitam kayak boleh. Tapi yang paling bagus atau yang paling disenangi Rasulullah adalah yang putih. Karena Nabi pernah bersabda, ilbasu min thiyabikum al-bayad. Pakailah pakaian yang berwarna putih, fa innaha min khairi thiyabikum, karena itu sebaik-baik pakaian kalian. Nah, kalau pakaian ihram, adapun pakaian ihram wanita adalah dia boleh berikhram dengan pakaian yang dia sukai. Ya. Warnanya juga terserah, mau hitam boleh, hijau boleh, selainnya boleh. Ya. Yang penting syaratnya menutup aurat. Menutup apa, Bu? Aurat. Oke, aurat. Menutup aurat. Menutup aurat, seluruh badannya adalah aurat, harus ditutupi kecuali dua perkara, yaitu satu wajah, yang kedua telapak tangan. Telapak tangan itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan telapak tangan itu maksudnya sini, jadi sini ditutupi. Tapi pendapat yang lain mengatakan namanya telapak tangan ya zahiran wa batinan, sini boleh kelihatan, sini boleh kelihatan. Itu menurut pendapat yang lain. Tapi lebih hati-hatinya jangan ya lebih baik sini saja ya.
kelihatan. Jadi daripada bikin perdebatan ya gitu, sini saja yang kelihatan, sini jangan kelihatan. Berarti pakai nopo Bu? Pakai model set gitu. Nah itu boleh, nggak boleh. Ya. Kalau misalkan di sini kelihatan ya pakai pendapat tadi itu tadi apa-apa. Ya, dan tidak menyerupai laki-laki dan tidak tembus pandang dan tidak mengkeret. Nah itu sebenarnya itu perempuan pakaiannya. Nah, ya kayak jenengan gitulah, bagus lah. Kayak gini ya itu sudah apa namanya? Oke. Jadi sebagaimana dikatakan oleh seorang sahabiah namanya Mu'adzah, beliau mengatakan al-muhrimatu talbasu min athyabi ma sya'at. Seorang wanita yang lagi ihram itu silakan memakai pakaian apa saja silakan. Yang penting illa thauban masahu warsun. Yang penting tidak pakaian yang sudah kena wewangian. Oke. Jadi pakaian yang ada wewangiannya itu tidak boleh, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh ada wewangiannya, berarti nggak boleh dicuci dengan molto, nggak boleh dicuci dengan molto. Tapi kalau pakai rinso, insya Allah nggak bau rinso. Itu wanginya wangi wajar itu, bukan wangi beneran itu. Gitu. Nggak usah dicuci ya, jangan lah dicuci lah. Aku malah batuk, ya malah gatal kafe. Dicuci. Yang penting nggak ada wewangian, nggak ada wewangian khusus lah, wewangian khusus. Ya. La masawarsun au zafaron, nggak kena celupan warna ya, celupan warna, lagi celup itu nggak bagus ya. Au zafaron atau minyak wangi, au wala tatabarqo, dan ibu-ibu tidak boleh pakai burqur. Apa itu burqur? Cadar yang didekatkan kepada kepala, cadar yang nutup kepala, pakai cadar nggak boleh. Pakai cadar kalau hari-hari biasa, selain dalam keadaan ihram itu boleh, malah bagus lah gitu. Kalau nggak pakai itu, penting wajahnya kelihatan, yang lainnya ketutup itu juga nggak apa-apa, bagus juga. Tapi kalau khusus dalam ihram justru cadar tidak boleh. Cadar itu tidak boleh. Burqu itu cadar. Cadar yang nempel ya, yang jadi masker gitu, jadi cadar yang jadi masker itu. Wala talatham, dan tidak boleh memakai tutup wajah dengan kain. Sama aja itu, maksudnya itu juga sama, tutup wajah dengan kain ya. Bukan cadar tapi yang lain, tapi kok penutup itu nggak boleh. Ini laki-laki dan perempuan nggak boleh menutup wajahnya, nggak boleh. Kemudian watas tadil thawb, dan boleh menjulurkan pakaiannya an wajhiha insya'at. Jadi kalau pakaiannya jilbabnya ada yang bisa diginikan, ada kain yang bisa begini, tapi nggak nempel ke wajah, tapi hanya diginikan gitu, itu boleh dalam keadaan tertentu. Tapi dalam keadaan fitnah dia boleh, tapi tentunya bukan cadar, hanya ngalang-ngalangi wajah saja. Itu. Tapi itu jarang dipakai loh. Ya kadang-kadang orang yang ada yang pakai kayak gitu ya. Itu boleh. Watas tadilul tauba ala wajhiha insya'at. Dah, itu sunah-sunahnya sudah ya, sunah-sunahnya sudah kita lakukan semuanya sebelum masuk pesawat. Kemudian pesawat sudah ready, nanti gaya lam-lam, kemudian kita langsung ihram. Ihram ketika yang lam-lam nanti akan dipandu membaca ihram, yaitu tadi yang kita sebutkan, membaca labbaik Allahumma umrotan. Itu niatnya, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk umroh. Nah, labbaik Allahumma umrotan atau labbaika umrotan. Nah, setelah begitu baru setelah itu talbiyah. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda, terusnya wan ni'mata, terus laka wal mulk, terus
la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sambil direnungi maknanya, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku labbaik itu artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah. Makanya jenengan dipanggil sama suaminya, Bu, sini Bu, labbaik, aku penuhi panggilanmu. Karena ini orang Arab juga sama, begitu sering mengucapkan kepada yang lainnya, kepada ini labbaik, labbaik, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya siapa, labbaik, labbaik. Nah ini kita memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Jadi kan sudah dipanggil, panggil penuh ya, alhamdulillah, insyaallah ya. Nah setelah ihram, setelah atau sebelum ihram sebenarnya ada sunnah lagi, yaitu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Tapi ini kalau kita lewatnya Madinah, itu Bir Ali di situ ada masjid, nah itu sholat 2 rakaat di situ. Sholat 2 rakaat di situ itu ada 2 pendapat. Yang satu mengatakan namanya sholat ihram, yang satu mengatakan bahwasanya sholat apa saja. Jadi kalau mau ihram, sholat apa saja silakan. Ada yang mengatakan sholatnya itu adalah sholat karena tempat itu suci, mulia, maka disuruh sholat. Jadi bukan ada kaitannya dengan ihram. Sehingga pendapat pertama ada yang mengatakan sholat ihram, pendapat kedua mengatakan tidak ada sholat ihram. Imam Syafi'i mengatakan ada sholat sunat ihram, Imam Hambali mengatakan tidak ada. Kalau di Saudi sudah sepakat semuanya, di sana nggak ada namanya sholat sunnah ihram. Adanya sholat biasa, pokoknya sholat apa saja terserah, gitu. Sehingga kalau nanti jenengan di atas pesawat dan jenengan mau sholat ihram, monggo memakai pendapat Imam Syafi'i. Kalau enggak usah pakai sholat ihram, langsung saja, langsung pakai pakaian, sudah mandi, sudah pakai wangi laki-laki ya, laki-laki pakai wangi ini, sebenarnya sudah siap tadi, langsung mengatakan labbaik Allahumma umratan. Habis itu labbaik Allahumma labbaik, sudah selesai, nggak apa-apa. Gak menjadi syarat sahnya atau bahkan menjadi ukuran makruh juga makruhnya dari sholat 2 ihram tadi, karena ada 2 pendapat. Ya, lihat apa lagi? Oh, sholat sunnah kalau dari Bir Ali di sana bisa sholat di sana, niatnya boleh 2 macam ini, boleh sholat sunnah ihram, boleh sholat tahiyatul masjid. Boleh sholat tahiyatul masjid, boleh sholat tahiyat. Tapi kalau di pesawat nggak ada sholat tahiyatul pesawat, gitu. Tapi kalau mau memakai pendapatnya Imam Syafi'i, ya monggo silakan pakai sholat sunat ihram di sebelum masuk pesawat, sholat 2 rakaat yaitu sholat sunat ihram. Itu nggak apa-apa menurut Imam Syafi'i. Beliau menafsirkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa namanya? Salli fi hadzal wadi al-mubarak. Salli fi hadzal wadi al-mubarak. Jadi ini sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan oleh Umar bin Khattab. Ini yang cerita adalah Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam biwadil atiqi yaqulu. Di Wadil Atiq, di Wadil Atiq itu Bir Ali. Di Bir Ali sana di Madinah. Ya sebelum ihram. Yaqulu, beliau mengatakan, "Atani laila atin min Rabbi." Saya didatangi malam ini oleh atin min Rabbi, seorang yang datang dari Tuhanku, maksudnya malaikat. Saya didatangi malaikat. Malaikat siapa di sini? Maksudnya malaikat Jibril. Faqala, maka dia berkata, "Sholli fi hadzal wadil mubarak." Wahai Muhammad, sholatlah kamu di lembah ini.
Jadi sholatlah kamu di lembah ini. Waqul, dan katakanlah umratun fi hajjatin. Jadi katakanlah labbaikallahumma umratan fi hajjatin. Ya gitu. Jadi sholat 2 rakaat di lembah itu ditafsiri macam-macam oleh para ulama. Pokoknya disuruh sholat di situ, yang satunya menafsiri itu sholat sunnah sebelum ihram. Yang satu lagi menafsiri lagi itu bukan sholat sunnah ihram, tapi sholat di lembah itu memang di situ disuruh sholat gitu. Nah itu. Jadi maka silakan mau sholat sunnah ihram ya monggo, kalau enggak ya memang ulama yang lain mengatakan enggak ada itu. Gitu ya. Ya enggak apa-apa, wes biar tahu. Oke. Kemudian kalau saya biasanya pakai sholat yang tahiyatul masjid kalau lewat berali gitu kalau saya. Kalau nggak lewat berali saya nggak pakai saya. Tapi kalau jamaah yang mau pakai silakan, nggak apa-apa. Itu semuanya kita saling legowo. Nah, kemudian sholat setelah itu apa lagi? Pendapat Ibnu Qayyim dan seterusnya. Cara ikhram sudah. Dari ikhram meletakkan niat untuk melakukan umroh di tempat yang telah ditentukan miqat. Niatnya tadi labbaik Allahumma umratan. Kemudian boleh diawali sebelum talbiyah. Setelah itu talbiyah. Sebelum itu ditambahi dengan tahmid, tahlil, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, diseling-seling itu juga boleh. Berdasarkan hadis Sallallahu Rasulullah SAW wa nahnu ma'ahu bil Madinati az-zuhra arba'an wa wal asra dzil hulaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Madinah, salat zuhur 4 rakaat. Jadi ingat ini bagaimana Nabi itu mengerjakan umroh dan haji. Beliau itu ketika masih di Madinah belum musafir, maka salatnya 4 rakaat. Ya jenengan kalau masih di sini tidak boleh mengqashar salat karena belum keluar dari Jogja. Nah, ketika beliau sudah sampai di Hulaifah, kan jadi asar. Tadi kan zuhur ya. Asarnya sudah sampai di Hulaifah. Beliau sholatnya sudah 2 rakaat. Nah, berarti sudah dikosor. Beliau sudah mengkosor sholatnya 4 jadi 2. Wal asra raka'ataini bidil Hulaifata. Summa bata, kemudian beliau nginep di Zulhulaifah, di Bir Ali, hatta asbaha, kemudian sampai pagi. Setelah pagi summa raqiba, kemudian beliau berangkat menuju Mekah. Ya, makanya sholatnya tadi kapan? Sholatnya kan malam itu. Jadi sampainya asar, malamnya disuruh sholat, kemudian paginya berangkat. Makanya sholatnya tadi malam sholat apa? Sholat ya bisa sholat sunnah ihram, ya bisa saja, atau sholat di tempat itu, tempat yang sholat tahiyatul masjid di situ. Kemudian istawat, ketika beliau sudah raqibah, summa istawat, ketika beliau sudah di atas ontanya dan sudah tegak ontanya, ya, alal baidah hamidallah, kemudian Nabi hamidallah, kemudian Nabi baca alhamdulillah, wasabbaha, kemudian membaca subhanallah, wa kabbara, kemudian membaca Allahu akbar, summa ahalla bihajjin, kemudian beliau kemudian labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma umratan, kemudian labbaik Allahumma labbaik. Nah begitu. Jadi boleh ditambah itu nggak apa-apa, ada hadisnya. Jadi kapan ihram? Kapan ihram? Ya ketika sudah ada di kendaraan. Ya kalau kita berada di pesawat. Jadi kalau berada di beralih ya ketika sudah ada di bis. Menjadi di bis. Ya, setelah ihram baca labbaik Allahumma labbaik. Sudah. Balik lagi. Mana tadi? Kita baca yang terakhir. Ya rahmukallah. Ya. Dari ihram terus kita sampailah di mana Bu? Turun ke Jeddah. Kemudian nanti setelah meletakkan ihram maka ada larangan-larangan ihram. Larangan ihram tidak 9, dihafalkan. Larangan ihram ada 9. Satu, tidak boleh memakai pakaian berjahit.
Contohnya apa yang akan berjahit? Ini tuh laki-laki, khusus laki-laki. Kalau ibu tidak apa-apa. Laki-laki ini diingat-ingat sampai di Mekah nanti masuk hotel, kapisen, jangan langsung pakai jaket. Nah ini kan saya pernah, saya mau bimbing itu. Oh dikandani, mereka tahu. Masuk lali gue dengan sampai di sana, sampai di Mekah, langsung masuk hotel, dapat kamarnya seneng, langsung pakai jaket, artis. Ini kamu dalam keadaan ini, Pak ini jadi kan lagi ihram nggak bu, betul saya nggak pak jaket, betul saya cepat. Oh ya lupa satu ayo sudah cepat sekarang. Ya kalau lupa insya Allah nggak ada dam, nggak ada apa namanya, nggak ada denda insya Allah. Asalkan langsung dicopot. Ya begitu juga. Nah, itu juga menutup kepala. Tidak boleh juga untuk laki-laki juga yang sama. Laki-laki itu juga nggak boleh menutup kepala. Tapi ini kalau lupa juga nggak ada damnya. Kalau lupa loh, kalau tak tahu itu sudah boleh kemudian sengaja melanggar, nah itu kena dam. Nah, itu menutup kepala. Biasanya kan terus selempangnya tunggu kemulan gitu loh. Atasannya itu malah tunggu kemulan. Jadi ini ihram Pak. Nggak boleh kemulan pakai itu. Nah itu dia. Ya itu nggak boleh. Dan yang kedua terus berapa tadi? Penutup kepala sudah, memakai pakaian, memakai wangi-wangian juga nggak boleh ya, baik di badan maupun di pakaian itu semuanya juga nggak boleh. Itu ada cerita itu. Jadi sahabat Nabi itu tiba-tiba setelah ihram, ya karena nggak ngerti atau lupa nggak ngerti deh. Ya Nabi, saya sudah ihram ya Nabi. Ini saya pakai wangi-wangian itu, barusan pakai wangi-wangian. Terus apa itu? Ya pakai wangi-wangian. Kemudian Nabi mengatakan, kamu nggak boleh gitu. Sekarang pakaianmu cuci. Pakaian yang kena wangi-wangian. Jadi dia memakai wangi-wangian di pakaiannya dan badannya juga. Akhirnya disuruh mandi kemudian dan disuruh mencuci pakaiannya tadi. Tapi di situ nggak ada, dalam hadis itu tidak ada kata-kata kamu kena kafarat, enggak. Alhamdulillah. Tapi karena itu dilakukannya karena apa? Lupa dan tidak tahu, bisa jadi karena tidak tahu. Nah itu. Mencukur atau mencabut rambut nomor keempat itu tidak boleh. Ini laki-laki dan perempuan tidak boleh mencukur atau mencabut rambut serta memotong kuku, tidak boleh. Makanya sebelumnya disuruh memotong kuku supaya nanti nggak ada keinginan memotong kuku, supaya tidak ada keinginan mencabut bulu ketiak ya gitu, karena sudah bersih. Kemudian memakai cadar wanita ya tadi sudah ya, tidak boleh. Kemudian pakai sarung tangan yang menutup telapak tangan seluruhnya, itu tidak boleh. Jadi ini laki-laki maupun perempuan ini memakai sarung tangan yang menutup seluruhnya, epek-epek yang bawah dan yang zahir dan batin, kena semua itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. La tantaqibul mar'atu wa la talbisul qabazain. Wanita tidak boleh memakai penutup muka dan tidak boleh memakai sarung tangan. Hadis Bukhari dan Muslim. Tidak boleh membunuh hewan buruan. Nah ini ada kafaratnya nih. Kalau ternyata dia membunuh hewan buruan, dia harus bersedekah dengan harga hewan buruan yang dibunuh tadi. Seharga itu ditanya. Kalau jangan nanti ketemu burung dara atau apa, jangan tangkap, kalau dikejar-kejar mata beraan terus mati malah. Nah, ini digurain, biarin aja. Tidak boleh mengatakan akad nikah dan melamar. Tidak boleh. Ya, mentang-mentang sama-sama muda, sama-sama berangkat umroh ya, ketemu sini alhamdulillah umurnya sih muda-muda semua, alhamdulillah. Itu tidak boleh melamar. Ya orang kalau biasanya jadi pengantin di sana itu ya setelah selesai urusannya ibadahnya, bersetubuh apalagi, ya itu tidak boleh. Ya sekarang tawaf, nah ini dong subhannya ya, masya Allah.
Udah habis. Gini aja, sekarang tak ini aja, tak ringkas saja. Kalau terlalu detail, ya memang banyak, terlalu banyak. Tawaf ya, tawaf. Sunah-sunahnya sudah usah berarti. Sunahnya tahu. Hah? Sunahnya tahu. Ya. Sunah Sunah sambil tawaf. Pak, kalau pakai kaos kaki. Kaos kaki. Kalau kaos kaki perempuan boleh. Kalau laki-laki nggak boleh. Karena nggak boleh memakai khuf. Dia boleh memakai sandal, tapi tidak boleh memakai khuf. Khuf itu sandal yang menutupi Mata kaki. mata kaki. Itu nggak boleh. Tapi kalau pakai sandal malah disuruh. Kalau pakai sandal disuruh, tentunya di luar masjid ya. Kalau di dalam masjid ya nggak boleh. Maksudnya kalau di luar masjid itu disuruh memakai sandal. Tapi sandalnya yang bukan sandal Pak Polisi atau sandal Pak Petani yang sampai tinggi-tinggi itu. Tapi sandal itu naal, bahasa Arabnya itu naal. Naal itu kelihatan mata kakinya. Tapi kalau khuf nggak kelihatan mata kakinya. Termasuk yang gimana? Sepatu skinny masih kelihatan apa sendal? Enggak apa-apa itu karena kan kelihatan mata kakinya dah. Iya. Batasannya di mata kaki itu. Namanya khuf itu mata kakinya itu enggak kelihatan. Gitu Pak ya. Mata langsal nanti apa namanya? Kaos kaki. Nah itu khuf itu. Kan ya cara saya ringkasnya ini ya. Ya. Pokoknya nanti kemudian yang rukun yang ketiga tawaf. Tawaf yang penting itu muter 7 kali 7 putaran. Ya nanti diawali dari Hajar Aswad. Kemudian nanti kalau sudah di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian itu pada waktu putaran yang ke-1, 2, 3 itu lari-lari kecil atau romal. Lari-lari kecil 3 kali putaran khusus laki-laki. Ya, lari-lari kecil 3 kali putaran. Yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sudah berjalan biasa. Karena itu yang dilakukan Nabi ketika tawaf kudum. Ini hanya khusus tawaf yang pertama kali, yaitu ketika jenengan pertama kali datang ke Mekah itu. Nanti kalau mau tawaf yang lain nggak ada lagi kayak seperti itu, nggak ada lari-larinya. Itu hanya khusus berlaku. Perempuan juga nggak ada. Perempuan itu tawaf atau sa'i nggak ada lari-larinya. Tapi kalau laki-laki ada lari-larinya, yaitu tawaf kudum, tawaf pertama kali datang itu 3 kali putaran. Kemudian sa'i nanti antara pilar hijau. Yang ada pilar hijau itu nanti lari-lari kecil, disunahkan lari-lari kecil. Tapi ibu-ibu enggak disunahkan lari-lari kecil. Gak usah ikut-ikutan, cuman barengin aja. Makanya lari-lari kecil itu bukan kecepatan kesononya, tapi yang penting gerakannya kayak orang lari gitu. Nah, kayak gitu. Ya, gitu. Kemudian nanti kalau bisa mengusap rukun Yamani silakan diusap. Tapi kalau nggak bisa, nggak usah melakukan apa-apa, nggak perlu melambaikan tangan, nggak usah. Tapi kalau Hajar Aswad, ketika ketemu dengan Hajar Aswad, kita lambaikan tangan kita sambil membaca apa? Kalau yang pertama kali Bismillah, Allahu Akbar. Yang kedua cukup dengan Allahu Akbar doang. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ketemu dengan Hajar Aswad, Allahu Akbar. Bismillahnya hanya pertama kali saja. Nah gitu. Setelah selesai 7 kali putaran. Nah, oh iya, disunahkan yang laki-laki pada waktu tawaf kudum. Itu ininya kelihatan Kanan. namanya irtiba. Itu disunahkan 7 kali putaran. Ya, kalau lari-larinya 3 kali putaran saja. Tapi kalau selama tawaf atau 7 kali putaran ya. Setelah selesai tawaf, maka dikembalikan lagi seperti semula, katanya nggak kelihatan lagi. Nah itu, ini nanti diingatkan itu, Nah, setelah itu kemudian kita disunahkan sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah 2 rakaat itu ya, sholat tawaf.
pokoknya sholat sunnah 2 rakaat gitu ya setelah tawaf. Ya dusun sholat sunnah gitu, sholat sunnah. Tapi boleh sholat sunnah tawaf itu nggak apa-apa. Pokoknya setelah tawaf itu Nabi melakukan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Nggak mesti harus di belakang pas, tapi carilah tempat yang kira-kira baik untuk enak lah, nggak terlalu sedikit orang itu. Nah kemudian dia harus dalam keadaan suci, ibu, bapak-bapak. Ini kalau tawaf ini harus benar-benar dalam keadaan suci, tidak boleh kentut. Nanti kalau di tengah-tengah jalan dia kentut, di tengah-tengah tawaf dia kentut, maka dia segera wudhu lagi. Kemudian nanti dia hitungan terakhir yang tapi yang belum sempurna jangan dihitung. Sempurna itu gimana? Antara Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi, itu namanya sempurna. Kalau baru Hajar Aswad tapi belum sampai, nah berarti yang terakhir itu yang belum sampai tidak dihitung. Nah, paham ya? Misalkan Hajar Aswad 1, 2, 3, ada 3, keempat baru sini tut. Nah, gimana? Berarti yang dihitung 3, yang keempat enggak dihitung. Nanti mulai lagi diulangi dari Hajar Aswad ini. Nah gitu, nanti dihitung sampai 7 kali selesai. Nah gitu, boleh bicara asalkan tidak banyak, hanya seperlunya, nggak boleh ngobrol aja. Enak untuk baca ayu-ayu gitu, ganteng-ganteng bisa saudi, nggak usah banyak bicara seperti itu. Ya, memang boleh. Pak, sini sedikit Pak. Nah, misalkan kayak gitu, namanya ini tidak apa-apa. Ya. Karena Rasulullah pernah bersabda, tawafu bil baiti sholatun. Tawaf itu sholat, walakin Allah ahalla an-nutqa. Akan tetapi Allah menghalalkan bicara. Faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Barang siapa dia berucap, maka ucapkanlah yang baik saja dan sedikit. Wa aqillu fil kalam, dan sedikitkan. Itu setelah tawaf, nanti sholat 2 rakaat. Habis itu disunahkan untuk minum air zam-zam. Ya, setelah itu doa lah sebanyak-banyaknya dulu. Setelah itu kemudian minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam, kemudian kita disyariatkan untuk melakukan rukun yang ketiga, apa itu? Sa'i. Nah, kita mendekati sa'i, mendekati sofa, bukit sofa, kita membaca inna sofa wal marwata min syairillah. Titik, nggak usah diteruskan, langsung abda'u bima bada Allahu bih. Nanti mungkin di bimbing di sini itu. Nah, setelah baca itu kemudian menghadap ke Ka'bah, kemudian membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baca doanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa zamal ahzaba wahdah. Habis itu berdoa di atas bukit sofa itu, ya Allah, mohon ini itu seterusnya. Itu tempat yang mustajab. Nah, setelah itu turun dari sofa, akhirnya sampai ke hijau. Nah, hijau itu nanti kita disunahkan yang laki-laki untuk lari-lari kecil. Kemudian disunahkan membaca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu wa la a'lam innaka antallahul azizul akram. Ya, itu kalau nggak hafal ya serang sama apa-apa itu. Nah, itu juga bukan doa dari Rasulullah, tapi doa dari sahabat, dari seorang sahabat. Jadi diriwayatkan dari seorang sahabat. Nah, di situ sampai di sofa, maka yang kita lakukan di Marwah ya berarti ya. Tadi sofa, kemudian sekarang sampai di Marwah. Yang kita lakukan di Marwah sama dengan yang kita lakukan di sofa persis, ya. Inna sofa wal marwata min sya'rillah. Kemudian setelah itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wa doa. Itu dilakukan kalau bisa 3 kali, kalau enggak 1 kali juga enggak apa-apa. Kalau masih mencukupi ya 3 kali bagus itu. Ya. Kemudian itu namanya, itu cara menghitungnya itu adalah 1. Sofa ke Marwah 1, kemudian Marwah ke sofa yang kedua, sofa ke Marwah lagi yang ketiga, begitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti terakhir di bukit apa ibu, bapak-bapak? Di
Di mana? Terakhir kita berada di bukit apa? Marwah. Marwah. Nah itu coba itu. Nah di bukit Marwah. Terakhir mesti di bukit Marwah. Ini misalkan sofa nggih Bu, ini Marwah nggih. Sofa ya. 1. Ini Marwah ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti terakhir mesti di mana? Marwah. Gak mungkin terakhir itu di sofa. Hitungnya mesti salah kalau ini salah. Ya, oke. Saya kira gitu. Doa tidak ada doa-doa khusus, doanya doa-doa itu saja, itu pun sunnah. Nah, kalau bisa melafalkan alhamdulillah, kalau nggak bisa ya tetap insyaallah tetap bagus, tetap sah soal anunya apa umrohnya. Kemudian terakhir adalah cukur. Cukur ini Ibu. Ini cukur ini Masya Allah tahalul. Cukur itu kalau laki-laki yang terbaik adalah botak. Yang terbaik adalah botak itu gimana? Ya seluruhnya dicukur, digundul. Yang kedua adalah boleh dicukur tapi walaupun hanya sebagian saja boleh itu. Yang paling kecil lagi, derajatnya paling kecil hanya mengambil 3 helai rambut. Itu tidak seluruhnya membolehkan, tapi sebagian ada yang membolehkan, ya, sebagian saja yang membolehkan, ya, sebagian ulama membolehkan, tapi yang lainnya tidak membolehkan. Ya, silakan. Tapi monggo, silakan. Kalau bisa cukup botak, alhamdulillah. Kalau enggak, sebagian yang penting roto itu tingkatan kedua. Tingkatan yang paling akhir, yang paling rendah itu hanya cuma sauplik itu. Ya, itu sebagian sudah mengatakan sah. Ya, semoga sah. Tapi itu paling rendah derajatnya. Kemudian terakhir sudah selesai. Sudah selesai. Terakhir nanti adalah itu tawaf wada. Tawaf perpisahan. Itu udah 9 hari, udah wayahe mulai. Wis langsung tawaf wada, tawaf perpisahan. Tawafnya tidak ada sa'inya, hanya tawaf doang. Nanti malah itu orang ketok-ketok yang dini, ternyata malah sa'i dhisik. Orang sa'i ini, jadi tawaf wada itu cuma tawaf doang gitu. Tapi kalau umroh wajib ada sa'inya. Jadi tawaf 7 kali putaran sudah. Habis itu kemudian doa, ya Allah saya pengen sini lagi nanti, ya Allah kasihlah uang yang banyak ya saya bisa pengen sini lagi gitu. Teman-teman saya khususnya siapa ini disebutkan gitu. Ya itu selesai. Alhamdulillah saya kira cukup lah. Sebenarnya amaternya banyak sekali tapi kan ya sudah cukup lah. Udah asar ya. Nanti kekurangannya akan ditambahi oleh Ustaz. Ustaz siapa lupa ini, Pak Amal. Pak Amal suruh. Nuruddin, Pak Ustaz Nuruddin sama Ustazah Nofri. Ustazah Nofri. Ustaz Nuruddin sama Ustaz Amal kakaknya. Ya saya kira cukup kita sampaikan. Alhamdulillah. Mungkin masih ada 3 menit. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya foto ini dalam satu safar itu umroh ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu loh. Oh gitu. Di sana boleh nggak umroh lagi gitu? Kan bisa berarti ya umrohkan bapak ibu dan Oh gitu ya. Jadi masalah itu adalah ada 2 pendapat ya. Jadi kalau dalam kitab Manasikul Umroh miliknya Imam Nawawi, beliau mengatakan membolehkan. Imam Nawawi mengatakan membolehkan dalam kitab Manasikul Umroh. Kemudian dalam ini yang mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Kemudian mazhab Hambali mengatakan tidak boleh. Dalilnya apa? Begini cara berpikirnya masing-masing. Cara berpikirnya begini. Yang mengatakan boleh menggunakan dalil umum. Dalil umum, Nabi mengatakan al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umroh ke umroh itu menghapus dosa-dosa. Jadi mau umroh kapan saja, berapa kali sudah. Pokoknya keumuman hadis ini mengatakan umroh kapan saja dan berapa kali boleh. Itu dalil yang mengatakan boleh. Dan kemudian yang dalil yang kedua yaitu ketika haji wada, Aisyah radhiyallahu anha itu kan beliau kan
karena haid, beliau kemudian tidak bisa umroh tapi langsung haji. Ketika haji selesai karena belum umroh, yang lain-lainnya yang tidak haid dan seterusnya dia sudah bisa umroh. Ya, jadi dia sehingga selesai umroh dan haji dalam satu perjalanan melakukan dua perkara, yaitu haji dan umroh. Sedangkan Aisyah kena haid, dia hanya bisa melakukan haji saja. Nah, setelah haidnya selesai, maka beliau minta kepada Nabi, ya Nabi, saya pengen umroh juga. Ya sudah, kalau kamu pengen umroh, sana kamu ke Tan'im, kata Nabi. Nah, kemudian kamu ditemani sama itu ya, adikmu ini, si siapa, Abdurrahman itu dikancani bu, mbakmu itu. Nah, dikancani sampai ke Tan'im. Kemudian putar-putar itu tawaf dan seterusnya, umroh selesai. Akhirnya Aisyah bisa umroh dan haji. Nah, ini diambil oleh Imam Nawawi, bahwasanya itu kan ketika ada di situ kan boleh umroh ke Tan'im, berarti boleh. Itu yang mengatakan boleh. Sekarang yang mengatakan nggak boleh begini. Yang mengatakan nggak boleh begini, nggak ada riwayatnya para sahabat itu kalau sekali umroh itu tiba-tiba umrohnya banyak. Mana riwayat yang mengatakan itu? Nggak ada satupun. Nah gitu loh, nggak ada satupun. Itu yang mengatakan nggak boleh. Yang dalil kedua, bahwasanya ketika Abdurrahman itu menemani Aisyah radhiyallahu anha untuk umroh. Kenapa dia nggak ikut umroh, hanya menemani doang? Kalau seandainya itu sangat baik, sangat bagus, umroh berkali-kali, tentunya Abdurrahman juga umroh juga, nggak hanya sekedar nemeni doang. Ngapain nemeni doang? Kan sekalian umroh juga gitu. Ini yang digunakan dalil cara berpikirnya orang yang mengatakan nggak disunahkan. Walaupun nggak disunahkan, misalkan melakukan ya monggo silakan, tapi nggak disunahkan gitu. Nah, gitu. Itu cara berpikirnya seperti itu. Kalau saya kembalikan kepada jamaah. Monggo mau jamaah dan travel. Jamaah dan travel. Setiap travel itu punya karakter sendiri-sendiri. Ada yang memfasilitasi, ada yang tidak memfasilitasi. Ya kalau yang memakai pokoknya saya nggak mau nengok yang pendapat yang ini, saya punya pendapat ini, travelnya gitu, artinya ya sudah difasilitasi sama sekali. Ada yang travel yang welcome, ya pengen tak kancani nih orang ya serapopo. Ada yang malah berusaha, ayo kita harus berkali-kali rugi dan seterusnya. Nah, itu tergantung travelnya, dan kalau bagi saya terkembalikan semuanya benar, nggak ada yang salah. Semuanya benar. Silakan dengan mau tawaf berkali-kali, umroh berkali-kali ya monggo, sekali ya monggo, nggak apa-apa. Yang penting ikhlas karena Allah, semoga hajinya atau umrohnya haji mabrur. Itu Bu ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah saya kira cukup. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nanti bisa ditambah yang lainnya insyaallah. Sekali lagi kami ikut mendoakan semoga ibu, bapak-bapak calon tamu-tamu Allah ini dimudahkan dalam ibadah dan diberikan kebersihan hati, kemudian juga keikhlasan dalam melaksanakan ibadah umroh, sehingga pulang membawa umroh yang mabrurah, membawa perubahan kebaikan, membawa keberkahan dari keluarga, diri sendiri dan seluruh keluarga yang ada dan juga teman-temannya. Dan semoga harta yang dikeluarkan semoga diganti oleh Allah dengan harta yang melimpah, yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.